Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Adik-adikku yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji kembali kitab Minhajut Thalibin setelah kita lama tidak ketemu. Sudah berapa minggu kita libur ngajinya. Maka mari kita sambung kembali ngaji kita pada sore hari ini. Ya biasanya ini kadang hujan, kadang enggak, tapi ini sudah musimnya musim hujan lagi ya. Kalau sore-sore. Ya kalau hujan ya ngaji online lagi enggak apa-apa. Yang penting targetnya itu lek bisa ya khatam. Lek bisa kitab Minhajut Thalibin ini khatam karena ini bekal jenengan nanti untuk di masyarakat ya. Bekal jenengan wawasan fikihnya itu standarnya Ma'had Ali itu ya standarnya kitab Fathul Mu'in Minhajut Thalibin itu. Sudah bukan standarnya lagi kalau standarnya itu misalnya Fathul Qorib, Safinatun Najah. Nah, itu ada di bawahnya. Kalau selevel Ma'had Ali, maka standarnya ya Fathul Mu'in, Minhajut Thalibin, atau kalau tidak gitu Fathul Wahab, atau kalau tidak gitu yang setara dengan itu ya Mahali. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya kelak di akhir hari kiamat dan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Adik-adikku yang kami hormati, kita awali ngaji kitab Minhajut Thalibin ini yang akan kita selenggarakan di waktu liburan ini kalau bisa ya setiap hari Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat itu kita ngaji sore. Sakjane iku sing paling enak iku ngajine bengi ya. Malam hari mari ngisa ngono kae. Bareng ngisa ini kan mumpung belum ngaji ya. Belum dimulai ya. Tapi yang ada di rumah juga kalau difasilitasi sama teman-teman misalnya dihybridkan separuh offline separuh online itu ya ndak apa-apa. Nah, separuh online ya ndak apa-apa. Sing ndek omah ya iso ngaji jan. Atau udah gitu ini juga tak rekam nanti tak upload lewat YouTube buat dokumentasi. Gorungan-rungan lekne sudah pernah ngaji kita Minhajut Thalibin dan untuk memurojaah kembali. Nah, itu. Kalau untuk besok hari Jumat besok kita libur ya. Libur dulu untuk Jumat besok. Kita sambung lagi di hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin. Wa tabi'ihim lahum bi ihsanin lam tusma ila musannif hadal kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi wa usuli wa furu'i wa asatidati. Anallahu ta'ala sya'uhu kiramafiru wa sakinuhu jannah wa yu'idu alaina barakatihi wa karamatihi din wa dunya wal akhirah. Waman hadiru hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz. Kita sudah sampai pada bab jenazah. Kitabul Janaiz. Iki sik bab ubudiyah. Tapi jenazah iki sing wis paling keri ndek bab salat ya. Jadi setelah itu kita bahas bab zakat. Setelah itu bahas bab puasa, haji, selesai bab ubudiyah. Baru nanti langsung bisa lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz utawi iki ku kitab martelakaken pira-pira kaitane tentang jenazah. Bab yang menceritakan membahas tentang jenazah. Liyuksir becik ngakeh-ngakehno sapa wong. Liyuksir becik ngakeh-ngakehno sapa wong zikrul mauti ing oleh eling-eling mati. Wa yasta'idda lan becik cawis-cawis sapa wong, nyawisaken sapa wong pitaubati kelawan tobat. Tobat memiliki rasa ingin kembali dan mengakui akan dosa-dosanya, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Waradil madzalimi lan nolak pira-pira kezaliman. Ini memang ada anjuran dan ada hadis Nabi, aksiru min hazimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat mati. Hazimil ladzat itu ayaqatin ladzat ya mati. Ya karena dengan kita mengingat mati itu adalah sebuah muhasabah yang kuat. Muhasabah kuat untuk bisa menyadarkan kita. Selain muhasabah dengan mengingat mati, itu tentu memiliki efek atau pengaruh tetapi tidak sehebat atau sesignifikannya pengaruh mengingat mati. Wal maridu utawi wong kang lara iku akadu luweh utama, luweh kukuh oleh eling-eling mati, oleh tobat, oleh nolak kemaksiatan, nolak kemadzaliman. Wa yuja'ul muhtadoru. Saya ingin bahas tentang adabul muhtador. Kalau tadi berkaitan dengan anjuran untuk mengingat mati, untuk bertobat dan untuk menolak kezaliman. Kalau di kitab Rawudah itu ditambahi wa yustahabbu li ghairihi ayil marid ayyadatuhu in kana musliman fa in kana zimmiyan lahu qarabah au jiwar au nahwuhuma ustuhibbat wa illa jazat fa in ra'a al-aidu alamatal bur'i da'a wan sarafa wa in ra'a khilafa dzalika rahabahu fit taubati wal wasiyah. Disunahkan hukumnya bagi selain orang yang sakit, berarti yang sehat, untuk menjenguk yang sakit jika dia memang muslim. Jika dia adalah kafir zimmi, bukan muslim, dan dia punya kerabat atau tetangga yang muslim, ya tidak apa-apa, tetap sunnah, tidak ada masalah. Kalau sekarang itu ya di sekeliling kita itu sekalipun tetangga atau tonggo-tonggo kerabat-kerabat itu tidak muslim, tidak ada masalah. Jika orang yang menjenguk itu fa in ra'al aidu alamatal bur'i da'a wan sarafa. Jika orang yang menjenguk itu
dia mengetahui akan tanda-tanda bahwa orang yang sakit itu segera sehat atau bisa sehat kembali. Artinya urung wayahe mati, belum waktunya meninggal. Ada tanda-tanda sehat yo nang didongakne, kemudian kemudian segera pulang. Tetapi jika tidak ditemukan adanya alamatul bur'i atau tanda-tanda lekne dekne iku bisa segera waras kembali atau mendekati mati lah. Maka apa sikap kita? Rohobahu fit taubah wal wasiyah. Kita tetap tidak boleh mengatakan awakmu ndang mati Tidak boleh, itu malah menyiksa orang yang sedang yang sedang sakit. Kita omongi, kita anjurkan kepadanya untuk memperbanyak tobat. Lek iso wasiat, lek iso diiringi wasiat. Maka kadang kita selaku orang yang menjenguk itu juga kudu ngerti ilmu, harus ngerti tentang ilmu, harus paham ilmu, lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan penyakit atau yang mendekati terhadap kematian. Oh, wong iki bisa sembuh. Oh, orang ini ternyata ada tanda-tanda kematian, tanda-tanda arepe mati. Terus ya apa? Ya segera didekati, kemudian dianjurkan untuk tobat. Kalau dia misalnya orang itu sering ngimpi A, B, C, D, terus kemudian dia pikirannya kepengen mau mendekati ajal. Pikirannya mau mendekati ajal. Biasanya kalau sudah sampean dampingi mbah-mbahe sampean, anak sing ngomong ngono atau siapapun yang misalnya sudah almarhum, juga seperti itu, pernah mengalami itu adalah jadikan sebuah pengalaman ya. Jadikan sebuah pengalaman bahwa memang orang yang mendekati ajalnya itu memang ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang kita itu juga harus peka. Sosok moro-moro kita dipanggil untuk diberikan wasiat misalnya. Aku pesen ngene. Itu dengarkan saja. Kalau memang wasiat itu bisa dipenuhi ya dipenuhi, kalau enggak bisa enggak perlu dipenuhi. Dalam arti kadangkala itu wasiat itu ya wasiat. Kadang kita enggak bisa membedakan antara memang itu pesan atau wasiat. Yang itu kalau dalam hukum fikih itu wasiat itu kan ada babnya sendiri. Hukumnya apa? Kalau kita menerima wasiat ya wajib untuk dilakukan. Tapi masalahnya kadang itu bukan wasiat, tidak cenderung kepada wasiat, hanya sebagai pesan. Sekarang kita masuk pada adabul muhtadhar, adabnya orang yang mendekati mati. Ini kan teman-teman sudah pernah praktek tajhizul janazah ya. Sudah pernah praktek tentang tajhiz mayit, tajhiz jenazah. Jadi ini tak bacakan aja guys. Sudah ada teori berarti, sudah punya teori. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuja'u lan den turaaken miring sapa al muhtadharu wong kang nyedeki mati. Muhtadhur ay man hadarahul maut walam yamut. Muhtadhur ay man hadarahul maut walam yamut. Orang yang sudah datang mati tetapi belum mati. Cara kene ya wong sing sekarat. Sekarat arepe mati itu ditidurkan miring li jambihi marang lambunge muhtadhur al aimani kang tengen ilal kiblati din adepno ilal kiblati marang kiblat ala sahihi miturut qaul sahih. Posisinya itu ditidurkan miring dengan posisi lambung kanan itu dihadapkan ke kiblat seperti peletakan jenazah di liang lahat. Ala sahih menurut qaul sahih.
Nanti ada 2 qaul di kitab Raudhah itu ada 2 qaul. Fa in ta'adzara mongko lamun dadi uzur apa wat'uhul alal yamin. Wat'uhu ilal yamin didoi iki makanen krana sempite panggonan wanah wihilan sepadane iki makan. Iku sakarepmu iku sampean baca iki ya bisa, iki ya bisa. Bil fathi au bil kasri. Ulqiya mengko den selahaken sapa muhtadhar ala qafahu ing atase gitoke muhtadhar. Gitok iku tengkuk leher itu. Wa wajhu hale utawi wajah muhtadhar wa akhmusahu lan pira-pira pucuk driji sikile muhtadhar. Wa akhmusahu lan pira-pira pucuk driji sikile muhtadhar dinadepno lil kiblati marang kiblat. Wa wajhu hale utawi wajah muhtadhar wa akhmusahu lan pira-pira pucuk driji sikile muhtadhar iku lil kiblati din adepno marang kiblat. Wa yulaqanu lan den talqin sapa muhtadhar asyhadata ing kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditalqin dibimbing bila ilhahin kelawan tanpa mendesak. Aja di apa jenenge lek ngarani mendesak itu ya aja jangan terlalu ditekan, di pressure. Nah, jangan terlalu ditekan. Ojo pokoknya sing santai saja. Kalau mentalkin itu dibisikkan di dekatnya sing alon-alon. Lah ulama di sini nanti ada khilaf apakah cukup kalau syahadah itu kan ya berarti di sana memuat kalimat la ilaha illallah dan rasulnya Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ada yang mengatakan ya harus sempurna. Talqinnya ya juga harus sempurna. Artinya Muhammadur Rasulullah juga dibacakan tapi sekedawan. Ya lek nih muhtadhar itu mendekati mati dan sulit untuk mengucapkan talqin secara panjang. Ya pokoknya dibisikkan la ilaha illallah lek kedewan ya Allah. Allah gitu. Karena ini adab. Kalau adab itu ya tergantung menyesuaikan pada kondisi. Wa yuqra'u lan den wacaaken indahu ing dalem sandinge muhtadhar apa Yasin surah Yasin. Karena ada hadis iqra'u ala mautakum Yasin. Sunnah hukumnya dibacakan Yasin. Kenapa Yasin? Karena Yasin di dalamnya itu memuat perkara apapun, kisah-kisah atau al-umur allati tata'allaqu bil akhirah, dunia wal akhirah. Dunia akhirat ada digambarkan di sana, kenikmatan azab ada di sana dan sebagainya. Qaul yang lain disunahkan untuk membaca surah Ar-Ra'd. Membaca surah Ar-Ra'd itu tujuannya kalau menurut para ulama itu agar surah Ar-Ra'd itu khasiatnya apa jenenge? Untuk memudahkan keluarnya roh. Untuk memudahkan keluarnya roh. Wal yuhsin lan becik ngapikno sapa wal yuhsin becik ngapikno sapa agawe apik sapa muhtadhar utawa marid iku dzunnahu ing dzone muhtadhar bi rabbih kelawan pengirane muhtadhar subhanahu wa ta'ala harus husnudzon fa iza mata saiki wis mati fa iza mata mongko ing dalem nalikane wis mati sapa muhtadhar. Lalu bagaimana ketika orang tersebut sudah meninggal? Apakah kita menangisinya tok gitu terus ndak diurus? Nah, iki sing repot iki. Nah, kadang kalau perempuan itu cenderung kalau ketika dihadapkan dengan misalnya keluarga yang meninggal, sewu biasanya itu rasa sedihnya itu lebih muncul. Nah, tetapi kalau laki-laki itu rasa sedihnya muncul, hanya saja
rasa rasa tanggung jawab untuk segera mengurus keluarga yang sedang meninggal itu lebih besar. Makanya arek laki-laki wong lanang iku luwih cacek luwih saset luwih luwih gercep luwih cepet kalau menanggulangi masalah jenazah. Kalau perempuan itu kadang tidak berdaya dihadapkan dengan misalnya keluarga yang meninggal di depannya, mesti nangis. Faida mata mongko ing dalem nalikane wis mati sapa muhtadhar hubmido mongko den pejemaken mripate sapa muhtadhar. Ketika sudah meninggal maka dipejamkan matanya. Kenapa dipejamkan matanya? Karena memang ada hadis Nabi yang mengatakan kalau roh itu memang keluar itu lewat wajah dan mata itu mata itu melihat keluarnya roh. Makanya yang ditutupi. Nadban di Allah yakbaha mangdaruhu, sunnah hukumnya. Jadi kalau nanti biasanya itu kalau mata itu ikut mengikuti arah pandangnya roh, keluarnya roh, maka dia akan kaku, matanya akan kaku dan ditutupi. Inna roha idza qubida tabi'ahul basar. Nah, roh itu kalau sudah lepas maka mata akan mengikuti. Nah, wasyudda lan den iket apa lihyahu. Janggut lorone mayit, saiki wis mayit ya. Wasyudda lan den iket apa lihyahu janggut lorone mayit bi isobatin kelawan pengikat utawa tali. Tali sing talinya tapi bukan tali yang terlalu kasar. Yang penting tali diikatkan pada di sini kedua janggut, sini diikatkan ke sini. Diikatkan ke arah atas sampai kepala. Tujuannya biar tidak buka. Mulutnya tuh biar tidak buka. Walu yinat lan den lemesno apa mafasiluhu pira-pira persendiane mayit. Sendi-sendi ini dianjurkan untuk dilunakkan, tegese digerak-gerakkan. Tangan ini kan punya persendian, ini digerakkan ke atas, kemudian begitu juga kaki, wilayah lutut itu juga digerakkan ke atas hingga ke kedua paha itu, antara paha dan paha dan perut. Nah, kenapa begitu? Karena mayat itu, jenazah itu kalau baru meninggal, di sana ada unsur panasnya. Sehingga dengan unsur panasnya itu jenazah menjadi agak kaku. Biar nanti ketika prosesi tajhizul jenazah, tajhizul mayit itu ndak kaku. Nah, pas dimandikan ndak kaku, digerak-gerakkan dulu. Itu butuh mental itu. Butuh mental yang kuat untuk bisa tatak. Boleh ngarani tatak itu. Jane mentalnya harus mental kuat. Wasutiro lan den tutupi satir apa jami'u badanihi, sekabehane badane mayit, bisa ben kelawan pakaian khafifin kang tipis. Tubuh jenazah setelah lepaskan seluruh pakaiannya harus ditutupi dengan kain. Tidak boleh kain yang transparan, kain-kain putih yang bisa terlihat auratnya itu tidak boleh. Kain-kain seperti koyok dene kain-kain yang dipakai untuk mandikan jenazah tidak boleh yang terlalu tebal. Kenapa? Karena itu yang pertama bisa menghalangi air masuk ke tubuh, dan juga kain yang tebal itu justru akan merusak. Kain yang tebal itu sifatnya panas. Nah, itu bukan orang malah ngademno mayit, justru malah gawe panasnya mayit. Sementara mayit atau jenazah itu sudah ada harorohnya, sudah ada panasnya dari dalam. Didusi itu cekne adem, cekne seger.
Wawudi alan den selahaken ala batnihi ngatasé wetenge mayit apa syai'un barang sakilun kang abot. Kemudian diletakkan di atas perutnya mayit sesuatu benda yang ya standarnya standar berat lah, tapi ojo ditumpui menggunakan batu bata utawa batako ya ojo ngawur ae. Kalau di kitab-kitab itu seperti kanahwi saifin, kayak dene pedang atau apapun lah. Intinya ada tumpuan. Tumpuan itu tujuannya untuk apa? Biar perut itu tidak kaku. Nah, perut itu biar tidak kembung. Kalau kembung itu malah kayak buncit kayak wong meteng ngono kae. Nah, sehingga nanti mudah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya mayit. Ini kan wis pengalaman tajhizul jenazah kemarin. Karek praktek. Wudi alan den selehaken sapa mayit ala saririn ing atase kasur utawa dipan utawa apapun lah, yang penting sarir. Wanahwi lan sepadane sarir. Wanuzi alan den lepas apa siyabuhu pakaiane mayit wawujiha lan den adepno sapa mayit lil kiblati marang kiblat kang muhtadorin kaya dene wong kang muhtador iku mang wong kang sekarat mang. Dilepas pakaian kemudian dihadapkan ke kiblat. Sapa sing ngurusi waya tawallalan ngurusi zalika ing mengkono-mengkono. Waya tawallalan ngurusi zalika ing mengkono-mengkono. Yang mulai dari humidha wa syuddalih yahu sampai seterusnya. Sapa arafaku maharimihi pira-pira mahram sing paling asih. Wong kang asih saking pira-pira mahrami mayit. Mahram dari golongan mahram yang paling lemah lembut, yang punya belas kasihan. Itu yang paling dianjurkan. Wa yubadaru lan den agi-agi apa bihuslihi. Oleh ngedusi mayit idza tayaqona ing dalem nalikane wis yakin apa mautuhu matine mayit. Mayit jenazah itu harus benar-benar dipastikan sudah meninggal. Secara hakikatnya 100% sudah meninggal. Nah, pastinya kalau ada vonis dari dokter atau keterangan dari dokter, kalau dia sudah meninggal secara 100% ya banyak tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Misalnya ya pasti wajahnya menjadi pucat. Wajah menjadi pucat karena tertarik rohnya. Kemudian hidungnya itu mulai melebar. Ya. Apa lubang hidung itu mulai melebar. Sehingga itu isyarah juga untuk segera ditutupi menggunakan kapas. Jadi gampang ditutupi untuk kapas. Sak pesek-pesek hidung itu nanti ketika mati itu juga mengembang, melebar. Nah, kemudian pelipis ini menjadi yang awalnya itu tertarik atau kaku, itu lentur, lembek kayak wong tuwek malah ke bawah. Nah, kemudian kaki atau kulit itu menjadi lemes atau dipijet itu malah dipijet daging-dagingnya yang ada di dalam itu lentur, ndak kaku, kulitnya itu ngelemesi. Kemudian daun telinga yang ada di bawah itu biasanya nempel dengan kulit kepala ini, kulit wajah. Ada banyak lah. Banyak tanda-tanda yang bisa dititeni. Wa ghusluhu tawi ngedusi mayit wa takfinuhu lan oleh ngafani mayit wa sholatu lan nyolati alaihi ngatasi mayit. Begitu juga wa hamluhu nggowoni mayit wa dafnuhu lan mendem mayit iku furudu kifayatin hukume fardu kifayah. Iku furudu kifayatin pira-pira sing hukume fardu kifayah. Wa aqallul husli utawi saking masuk bab ngedusi. Wa aqallul husli utawi luwih kidik-kidik ngedusi mayit. Iku ta'mimu badanihi oleh ngeratakaken banyu marang badane mayit.
oleh ngeratakaken banyu marang badane mayit ba'da izalatin najisi ing dalam sakwuse ngilangi najis. Ba'da izalatin najisi ing dalam sakwuse ngilangi najis. Wala tajibulan ora wajib apa niyatul ghusili. Wala tajibulan ora wajib apa niyatul ghusili niyate wong kang ngedusi. Sing ngedusi ku ndak perlu niat, ndak wajib hukumnya fil asoh ing dalam qaul asoh menurut qaul asohnya. Fayakfi mengko dadi cukup apa gharakuhu oleh nyelemaken mayit au ghuslu kafirin utawa oleh ngedusine wong kafir. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi al asohu utawi qaul asoh. Al asohu utawi qaul asoh. Kalau di kitab yang lain itu wa fi qaulin as-sahih. Kayak yang di layar ini as-sahihu al-mansusu. Utawi kang pendapat kang asoh utawa sahih al-mansusu kang dinnas iku wujubu huslil ghoriki. Oleh majibaken ngedusine wong kang sing tenggelam, wong kang sing kelelep keselem banyu. Wallahu a'lam. Ukuran memandikan mayit yang paling sederhana, yang paling minim itu adalah meratakan air ke seluruh badan setelah menghilangkan kotoran. Setelah menghilangkan kotoran-kotoran atau najis yang ada di tubuh mayit. Logikanya kalau seperti itu, ya maka satu kali basuhan, satu kali ghuslah itu sudah cukup. Sehingga di sini apakah cukup satu kali saja? Ulama ada yang mengatakan satu kali itu cukup, ada yang mengatakan tidak cukup satu kali. Kalau di kitabnya Muhnil Muhtaj nanti bisa dilihat ya. Menurut Imam Rafi'i itu tidak cukup satu kali basuhan untuk membasuh, untuk meratakan air ke seluruh badan dan menghilangkan najis. Logikanya menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh badan itu dua kali harusnya. Pertama ngilangi najis, ngilangi kotoran, baru setelah itu meratakan, kan harus hilang dulu kotorannya. Kalau tidak begitu maka nanti air akan terhalang. Air akan terhalang dengan kotorannya. Tapi menurut qaul yang lain, menurut muqabilnya itu yang mengatakan cukup satu kali, itu juga masuk akal juga. Yang penting selama air itu masih mengalir di dalam tubuh, selama itu belum terpisah, dan ternyata kotorannya itu juga hilang dengan satu basuhan itu, ya maka tidak ada masalah. Artinya air itu kan kalau belum terpisah dari tubuh, maka itu kan belum disebut mustakmal. Artinya kalau dengan satu air, satu basuhan saja itu bisa menghilangkan najis bisa hilang atau kotoran bisa hilang dan airnya merata, ya sudah cukup satu kali saja. Tapi sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali atau sak bersih sampai yang penting bersih. Wala tajibun niyatul ghusli fil asohi. Kenapa tidak wajib orang yang memandikan itu niat? Kenapa tidak wajib orang yang memandikan itu niat? Ya karena memang orang yang meninggal itu hakikatnya memang sudah tidak ada kewajiban untuk dia memang tidak, artinya begini, orang yang meninggal itu sudah tidak ada ikhtiar untuk ya karena dia sudah meninggal maka tidak ada ikhtiar untuk bisa melakukan suatu amaliyah atau ibadah. Sementara ini adalah orang lain, ibaratnya seperti wudhu dibantu dengan orang lain, maka orang yang membantu itu tidak perlu, orang yang membantu wudhu atau mewudukan itu tidak perlu berniat. Begitu pula memandikan.
Tapi ini menurut qaul ashah. Muqabilnya mengatakan wajib tetap diniati. Yang ini yang biasa kita pakai, ya tetap diniati mandi, didusi tetap diniati. Kenapa demikian? Ya karena hakikatnya ini memang toharoh. Untuk membedakan mandi biasa dengan toharoh, mandi yang memang itu disyariatkan, ya harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Baik itu mandi ataupun wudhu, mewudukan. Hatta sekalipun orang jenazahnya itu adalah jenazah orang yang tenggelam. Secara logika orang yang tenggelam itu sudah terkena air. Tetapi menurut qaulnya Imam Nawawi itu tetap diwajibkan untuk dimandikan. Kenapa demikian? Karena terkenanya air sebab tenggelam itu bukan karena kehendak syariat, fikih, tetapi itu memang masih proses belum tersentuh oleh syariat. Ya maksudnya tenggelamnya itu ya memang karena matinya. Tenggelamnya itu karena matinya, sehingga di situ belum memenuhi persyaratan atau belum memenuhi ketentuan syariat sebagaimana pengurusan tajhizul jenazah, sehingga harus dimandikan lagi sekalipun sudah terkena air. Tapi menurut yang lain, muqabilnya ya nyatanya ya sudah hasil maksud kok. Yang penting kan tujuannya kan sudah selesai. Kalau jenazah itu sudah terkena air, ya sudah, ngapain dimandikan lagi, Nah itu, ya sakar pula. Wal akmalu utawi oleh ngedusi kang luwih sempurna, mandikan yang paling sempurna, carane yang ini, iku wat'uhu oleh nyelehaken mayit bimaudiin ing dalam suci panggonan. Iku wat'uhu oleh nyelehaken mayit bimaudiin ing dalam suci panggonan, kholin kang sepi saking peningale wong, masturin kang ketutup nganggo satir. Artinya ini di ruangan yang memang tidak bisa dijangkau oleh orang, tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Wilayahnya memang tertutup, harus ada tempat tersendiri, disatiri, ditutupi. Kalau bisa itu ala lawhin ing atase papan, dan juga kalau bisa lebih lagi itu tertutup oleh atap atau ya apapun, yang penting atasnya itu tertutup. Kalau tidak ada tempat seperti itu ya tidak apa-apa di tempat terbuka, asalkan harus ada penutupnya. Satir per kotak itu nanti ditutupi menggunakan satir. Sebenarnya cukup memandikan mayit itu cukup 2 orang. Yang paling minim itu 2 orang biasanya. Kalau ada papan atau meja yang digunakan untuk mandikan itu berarti cukup untuk 2 orang. 2 orang saja. 3 orang itu sudah sangat membantu. Tapi kadang secara prakteknya tuh lebih dari itu. Ya, kadang ada yang 4 sampai 5. Ada yang banyak juga keluarga ono sing kepengin ngedusi barang. Tapi harus pakai ilmu. Memandikannya tuh harus pakai ilmu. Wa yughsalu lan den dusi sapa mayit atau jenazah fi komisin ing dalam nganggo komis atau gamis bimain kelawan banyu baridin kang adem. Jadi boleh mayit itu dikenakan gamis sebelum dimandikan, tetapi seperti tadi ketika dimandikan itu harus ditutupi kain mulai dari ujung kepala, wajah, wabah sampai kaki tertutup, kecuali orang yang ihram. Kecuali orang yang meninggal ketika ihram, maka wajahnya tidak boleh tertutupi. Tidak boleh tertutupi. Kalau dibiarkan telanjang, tidak boleh. Maka yang harus berhati-hati, ghusil orang yang memandikan itu harus benar-benar amanah. Orang yang benar-benar amanah, karena di sana itu ada yang berkaitan dengan aurat.
yang tidak boleh ditampakkan, harus benar-benar amanah. Gawe sapu tangan, biasanya harus menggunakan perlengkapan untuk mandi, yang gawe sarung tangan, kemudian memakai masker, memakai pakaian dan sebagainya. Jagani ini memang ada penyakit dari jenazah yang ketika kita mandikan itu menular. Yang paling bagus memang harus menggunakan peralatan mandi bagi orang yang mandikan yang lengkap. Wa yujlisuhu lan lungguhaken sapa ghusil ing mayit. Wa yujlisuhu lan lungguhaken ing mayit sapa al-ghusilu wong kang ngedusi alal muhtasali ing atase panggonane den dusi. Mailan hale nyerong utawa condong ila waraihi marang burine jenazah atau burine mayit. Waya do'ulan nyeleh sapa ghusil yaminahu ing tangan tengene ghusil, tangan kanane ghusil ala katifihi ing atase bahune mayit. Wa ibhamahu lan jempolane ghusil fi nuqrati qafahu ing dalem bolongan gitoke mayit. Gitok iku maksude tengkuk. Wa yusnidulan nyenderaken sapa ghusil zahrahu ing gegere mayit ila rubbatihi temeka maring dengkule ghusil al yumna kang tengen. Wa yumirru lan nglakokaken sapa ghusil yasarahu ing tangan kiwane ghusil ala batnihi ing atase mluruti ing atase apa wetenge mayit. Imroron kelawan lumaku bali gon kang nemen, tapi aja nemen-nemen, maksudnya ditekan. Balihun kang neken. Liya khuja supaya metu apa ma kotoran fihi kang tetap ing dalam batan. Dalam batun mayit. Nah, ini maksudnya piye iki maksudnya? Nah, ini adalah prosesi untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya mayit. Maka bagaimana? Maka orang yang memandikan itu harus menyerongkan posisinya itu kepala lebih tinggi, makanya diangkat kepala lebih tinggi dibandingkan dengan kaki sehingga posisinya miringnya miring ke belakang. Diangkat menggunakan tangan kanan, 4 jarinya yang kanan ini menyentuh ke bahu berarti bahu kanan berarti. Bahu kanannya si mayit, jempolannya menyentuh bagian tengah dari tengkuk leher. Nah, biar nanti posisi kepala itu tidak deglak itu ya, ke arah bawah, ke arah belakang, ke arah bawah. Harus dipastikan harus sempurna. Kemudian lutut kanannya si ghusil itu dijadikan tumpuan untuk punggungnya mayit. Nah, sehingga nanti posisinya nyerong. Artinya posisi kepala itu lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kaki, posisi perut. Nah, lalu kemudian tangan kirinya menggunakan menggunakan sarung tangan itu dipeluruti perutnya, tapi sing alon-alon untuk mengeluarkan kotoran. Sumayu jiuhu nuli keri-keri apa nuroaken miring sapa ghusil ing mayit likofahu marang tengkuke utawa gitoke mayit. Gimana? Waya silulan ngedusi sapa ghusil biasarihi kelawan waya silulan basuh utawa ngedusi basuh. Waya silulan basuh sapa ghusil biasarihi kelawan tangan kiwane mayit. Wa alaiha lan iku tetep ing atase yasar khirqatun utawi nganggo kain. Apa sing didusi yahsilu sawataihi ing kubul dubure mayit. Menggunakan sarung tangan atau kain untuk
untuk ngistinjai mayit. Kubul duburnya dibersihkan, distinjai. Itu menggunakan sarung tangan, jangan menggunakan tangan terbuka. Semayalu fanuli keri-keri bunteli sapa ghusil ukhra ing kain kang weneh. Wa yudkhilu lan mlebuaken sapa ghusil usbu'aihi ing drijine ghusil famahu ing mulute mayit. Wayumirruha lan nglakokaken sapa ghusil ing ukhra ala asnanihi ing atase pira-pira untune mayit. Wayuzilu lan ngilangaken sapa ghusil ma ing apa wae fi min kharihi tegese kotoran fi min kharihi ing dalam lubang hidung ing dalam bolongan lorone irunge mayit minal adza saking nyatane saking kotoran. Bare kuwi wayuwadiuhu lan ngudoni sapa ghusil ing mayit kal hayyi kaya dene wong mati, kaya dene wong urip. Nah, kemudian setelah dipeluruti perutnya itu, lalu ditidurkan lagi, diterlantangkan maksudnya ke posisi semula. Kemudian tangan kirinya itu digunakan untuk ngistinjai kubul dubur, setelah itu dibungkus lagi. Kalau versi kitab ini, kain yang pertama itu diganti. Sarung tangan yang pertama itu diganti, kemudian diganti yang baru. Sarung tangan baru, yang ini nanti fungsinya adalah untuk jari telunjuk yang kiri ini fungsinya untuk menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Kemudian jari kelingking ini untuk menghilangkan kotoran yang ada di hidung. Tapi sing alon-alon, ojo keras-keras. Setelah itu diwudukan. Semaya silunuli keri-keri basuh sapa ghusil roksahu ing sirahe mayit, tegese rambut sirah, maksudnya nyamponi, dikasih sampo. Kalau ndak punya rambut yus pokoknya dibasuh. Sumalih ya tahu nuli keri-keri jenggote mayit bisidrin kelawan daun sider wanahwihi lan sepadane sider. Wa yusarrihuhuma lan nyisiri sapa ghusil ing ra's walihiyah bimustin kelawan sisir. Apa sisiran? Sisiran disisiri, dijungkasi, disisiri, disureni. Wasil asnani kang ombo pira-pira driji, kang ombo pira-pira untune, maksudnya jari-jari gigi sisirnya tuh jaraknya tuh jauh-jauh maksudnya. Ora sing rengget-rengget sing yang dekat-dekat itu malah merusak nanti. Sisir yang besar, birifken kelawan lembut. Waya rudulan balekaken sapa ghusil al-muntatafa ing rambut kang kejabut ilaihi marang ayat. Kalau ada rambut yang rontok itu diikutkan nanti di kafannya mayit nanti. Waya silulan saiki ngedusi. Gimana caranya mengalirkan air? Waya silulan basuh tegese ngedusi sapa ghusil syikahu ing sigarane mayit al-aimana kang tengen, sumal aisara nuli keri kang kiwa, sumayu harifuhu nuli keri miringaken sapa ghusil ing mayit ila syikihi maring sigarane mayit al-aisari kang kiwa, fayasilu nuli basuh nuli ngedusi sapa ghusil syikahu ing sigarane mayit al-aimana kang tengen, mimma saking gawuta badan yali kang sejajar apa ma'al kofa ing gitok ing tengkuk wa zuhra lan geger ilal qadami tumeka marang sikile. Summa yuharifuhu nuli keri-keri miringaken sapa ghusil ing
mayit ila syikihi tumeka maring sigarane mayit al aimani kang kiwa fayasilu nuli basuh nuli ngedusi nuli ngaliraken banyu sapa ghasil al aisara ing sigaran kang kiwa kadzalika kaya mengkon-mengkono husul sing awal fahadhihi mengko utawi ikilah husul iku ghuslatun den itung sak basuhan. Bagaimana cara mengalirkan air? Kalau sudah dihilangkan kotorannya, setelah itu mengalirkan air. Mengalirkan airnya itu disunahkan yang kanan dulu. Bagaimana posisi batasan antara kanan kirinya? Yaitu kalau bagian depan ya kita mudah sekali untuk menentukan kanan kiri. Entah itu misalnya punjerane itu ya hidungnya atau dagunya atau apapun lah. Artinya yang kanan dulu dialiri air, setelah itu yang kiri. Nah, baru kemudian mayat atau jenazah itu untuk mengalirkan air di bagian bawah, bagian punggung, bagian bawah yang kanan, maka diiringkan ke kiri. Nah, setelah selesai diiringkan ke kanan. Itu 1 kali basuhan. Nah, atas bawah dengan 4 kali sisi, 4 kali syikun itu, syikul aiman, syikul aisar yang atas, syikul aiman aisar yang bawah, itu 1 kali basuhan. Wa tustahabu lan den sunahaken apa saniyatun, basuhan kang kaping pindho wasali satun lan kang kaping 3. Biasanya basuhan yang pertama itu air yang masih netral, air biasa. Nah, kemudian basuhan yang kedua itu dicampur dengan pewangian atau nggawe daun bidara atau yang lainnya. Untuk basuhan yang ketiga itu dicampur dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Wa an yusta'ana lan yen to den tulungi sapa ghasil fil ula ing dalam basuhan kang pertama, ghuslah sing pertama bisidrin kelawan sidr au khitmiyin utawa daun khitmi. Kalau di sini langsung menggunakan daun sidr. Suma yusab bunuli kere-kere den aliraken apa maun banyu orohun kang murni, banyu netral min faroqihi saking rambute mayit ila qadamaihi tumeka maring sikil lorone mayit ba'da zawali sidri ing dalem sakwise ngilangi sidr. Wa anya ja'alan yanto dadekaken sapa ghasil fi kulli ghaslatin ing dalem saben-saben basuhan qalila kafurin ing sekedhike kapur barus kalau sekarang. Kalau di sini basuhan yang pertama itu menggunakan sidr, langsung sidr. Setelah itu yang kedua baru dihilangkan sidrnya dengan air yang air netral, air murni, air biasa. Dan tidak lupa untuk ditambahi sedikit kapur barus. Tapi biasanya kalau seperti itu biasanya bau wanginya itu cepat hilang. Bau wangi dari sidr itu nanti cepat hilang. Walau kharajan lamono metu ba'da dalam sakwuse ngedusi apa najis wajib mongko wajib izalatuhu oleh ngilangi najis fakot bloko. Kalau keluar setelah dimandikan keluar najis dari kubul duburnya, yang wajib itu adalah menghilangkan saja, membersihkan saja, tidak perlu dimandikan lagi. Wakilalan diucapakan ono pil yang lain ma'al husli dalam sertane den dusi. In kharaja lamono metu apa ma atau apa najis minal farji saking farji. Wakilalan diucapakan apa al wudu tok. Jadi ini khilaf ulama. Terus nanti terserah mau sing paling penake ya apa didusi lagi, dimandikan lagi ya boleh, atau cukup diwudukan saja juga boleh, tidak ada masalah. Ada banyak qaul yang mengakomodir.
Yang penting itu di dalam memandikan, prinsip memandikan itu cuma ada 3. Kalau untuk caranya itu biasanya tiap-tiap orang yang tiap-tiap mudin di daerah-daerah itu beda-beda cara, tergantung lah. Yang penting 3 prinsip ini tidak boleh hilang, tidak boleh dihilangkan. Yang pertama itu adalah memandikan dalam arti mengalirkan air biasa. Yang kedua itu mewangikan, mayat itu dikasih wangi-wangian. Setelah itu mengawetkan, setelah dimandikan diwangi wangian baru diawetkan. Nah, itu 3 prinsip utama dalam memandikan mayat itu seperti itu. Caranya sekalipun nanti misalnya tidak sesuai dengan ini, tidak ada masalah, yang penting tidak menyakiti mayat atau tidak hadkun lil mayit, tidak merusak jasadnya mayat. Kalau misalnya dimandikan terus keluar mani, perlu dimandikan ulang, ya itu sama seperti tadi. Karena hakikatnya memandikan mayat hanya 1 kali, baik itu setelah itu keluar, baik nanti keluar atau tidak sesuatu, ya sudah, gugur sudah. Nah, kalau mau dimandikan lagi tidak ada masalah. Atau cuma diwudui. Karena hakikatnya mayat itu kalau sudah keluar mani, ya tidak wajib mandi wajib maksudnya. Tidak ada kewajiban mandi wajib kayak seperti orang hidup. Nah, nanti jangan disamakan dengan orang hidup ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasilu wa yughsilu. Wa yughsilu lan ngedusi. Nah, ini tentang siapa yang boleh untuk memandikan. Wa yughsilu lan ngedusi. Ar-rajula ing mayit lanang, sapa ar-rajulu wong lanang, wal mar'ata lan ing mayit wadon, sapa al-mar'atu wong wadon. Kalau mayatnya laki-laki yang memandikan laki-laki, mayatnya perempuan yang memandikan perempuan. Wa yughsilu lan ngedusi amatahu ing budak amae rajul wa zaujatahu. Wa yughsilu lan ngedusi sapa rajul amatahu ing budak wadone sapa amatahu ing budak wadone rajul wa zaujatahu lan bojo wadone rajul. Wa hiya aywatu ghsilu hiya. Wa hiya lan ngedusi sapa hiya wong wadon zaujaha ing bojone zaujah, bojone mar'ah. Artinya ini suami istri, kalau istrinya misalnya meninggal, suaminya boleh memandikan istrinya, begitu pula sebaliknya. Kenapa demikian? Ini boleh ya karena putusnya perkawinan, karena cerai mati atau ditinggal mati oleh suami atau istrinya, itu tidak pada seketika itu, tidak pada seketika roh terjabut, tetapi nanti bahkan masih ada hingga jalan yang amat panjang atau masa yang lama. Kenapa demikian? Buktinya apa? Ya buktinya suami kalau istrinya meninggal ya berhak mewarisi harta istrinya. Atau istrinya itu meninggal berarti suaminya berhak mewarisi harta istrinya dan sebaliknya lah. Nah, seandainya perkawinan itu terputus sejak mufaraqatur ruh, sejak terpisahnya ruh, sejak terjabutnya ruh, ya harusnya tidak ada kewajiban, tidak ada hak bagi suami atau istri yang masih hidup ini untuk mewarisi, untuk menerima warisan. Karena hakikatnya status awalnya adalah ajnabi dan ajnabiyah. Wayalufani lan buntelaken sapa rajul wa mar'ah to zawat wa zaujah, zawat au zaujah khirqatan ing khirqatan ing kain. Walamas salan ora kena demok iku maujud. Fa illam yahdur mongko lamun ora hadir illa ajnabiyun kejaba wong kang duduk mahrame wong lanang au ajnabiyatun utawa duduk ajnabiyah au ajnabiyatun utawa ajnabiyah
Yummima mongko den tayamumi sapa jenazah sapa mayit fil asohin dalam kol asoh. Wa aular rijali utawi luwih utama-utamane wong lanang. Bihi kelawan oleh ngedusi ku aulahum luwih utama-utamane rijal bisolati kelawan nyolati. Yaitu ar-rijal minal asobah, rijalul asobah. Itu yang lebih utama. Nanti dilihat lagi rijalul asobah dalam waris itu sapa wae. Nah, wabihalan kelawan wong wadon apa iku qarabatuha. Wabiha utawi aulal mar'ah aulan nisa. Biha iku qarabatuha. Iku qarabatuha pira-pira kerabate wong wadon. Wa yuqaddamna lan den dingenaken sapa qarabat ala zaujin ngalahaken ing atase bojo lanang filasoh dalam kol asoh. Menurut kol asoh, kerabat-kerabat yang perempuan lebih didahulukan ketimbang suaminya. Wa ulahuna utawi luwih utama-utamane qarabat iku zatu mahramiyatin. Wong wadon kang anduweni bangsa kemahroman. Mahram simal ajnabiyatu nuli keri-keri wong wadon ajnabiyah, semari jalul qarabati nuli keri-keri wong lanang saking kerabat katarti bisolatihim kaya dene urut-urute keutamaane sing paling berhak oleh nyolatine apa rijalul qarabah. Kultu ngucap sapa ingsun menawi illa ibnal ammi. Illa binal ami kejaba rijalul qarabah itu tadi illa binal ami kejaba anak lanange paman. Wa nahwahu lan sepadane ibnul am. Fakal ajnabi mongko iku hukume kaya dene ajnabi lanang. Wallahu a'lamu. Wa yuqaddamu lan den dingenaken alaihi. Wa yuqaddamu lan den dahulukan alaihim ing atase rijalul qarabah sapa zauju wong bojo lanang fil asoh dalam kol asoh. Wala yuqarrabu lan ora kena den cedhekaken. Wala yuqarrabu lan ora kena den cedhekaken sapa al muhrimu, mayit muhrim, mayit wong kang ihram, mayit sing mati karena ihram, tiban ing wewangian. Orang yang meninggal dalam kondisi dia ihram atau sedang ihram atau muhrim, nah, maka tidak diperbolehkan untuk dipakaikan wewangian, tidak boleh ditaburi wewangian. Wala yuqadzulan ora kena den jabuti apa sya'ruhu rambuti muhrim wa zufruhu lan kukuni muhrim. Watu ya bulan kena den paringi wewangian sapa al mu'tadatu wong wadon kang mati dalam masa iddah. Wong wadon sing iddah, wong wadon mati krana atau dalam masa iddah. Itu masih diperbolehkan dipakaikan wangian fil asoh dalam kol asoh. Sekalipun dia dalam rangka sedang iddah, artinya dia juga sedang ihdad. Yang ihdad itu adalah tarku zina. Meninggal, salah satu zinahnya adalah tatoyub. Kenapa orang yang ihram itu tidak boleh ditutup wajahnya, tidak boleh dikasihkan wangian dan lain sebagainya? Ya karena memang ada hadis dari Rasul yang memang tidak memperbolehkan itu, karena memang nanti orang yang meninggal dalam waktu ihram itu mulabian, biasanya itu mulabian, dia seraya nanti di akhirat itu bertalbiyah kepada Allah. Makanya kalau ada orang meninggal di Masjidil Haram itu tidak ditutupi wajahnya. Wal jadi itu tapi kalau jadid iku annahu tamasatuhune kelakuan iku la yukrahu raden makruhaken fi ghairil muhrimi ing dalam sakliyane wong kang ihram mayit muhrim mayit sing ihram apa akhdhu dzufrihi oleh jabut kukune utawa motong kukune muhrim ghairil muhrim wa sya'rihi lan wa sya'ri ibtihi lan rambut ketiyake ghairil muhrim wa anati lan rambut anat itu rambut kemaluan
kemaluane ghairil muhrim wa syaribihi lan kumise ghairil muhrim. Kultu ngucap sapa ingsun menawi al-azharu utawi kol azhar iku karahatuhu sengit utawa hukum makruh kulun min dzalik tegese kulun akhdhi dzufrihi wa sya'ri ibtihi wa anatihi wa syaribihi wallahu a'lam. Setengkas ya. Paslon utawi iku pasal suwiji. Yukafanudin kafani, saking mengkafani mayat yukafanudin kafani sapa mayat bima kelawan perkara, kelawan pakaian lahu kang iku tetep keduwene malum suhu tawi oleh nganggone mayat hayyan hale nalikan urip. Jenazah itu dikafani sesuai dengan pakaian yang dia pakai selama dia hidup. Wa aqalluhu tawi luwih kithik-kithik libas iku saubun sak pakaian. Sehingga tidak ada masalah jenazah itu mau dipacai itu tidak ada masalah. Tidak harus menggunakan kain kafan sebenarnya. Mau dimodel kain kafannya dijahit tidak ada masalah. Kecuali orang yang ihram. Kalau orang yang ihram memang tidak diperbolehkan pakaian kafannya itu tidak diperbolehkan yang berjahit. Ya sebagaimana ketentuan ihram. Tapi itu yang menyalahi keumumannya. Biasanya itu orang yang meninggal, orang muslim yang meninggal ya pokoknya dibungkus menggunakan kain kafan. Tidak ada batik-batiknya, tidak ada bordirnya gitu. Wala tunafadulan ora kena den laksanakaken apa wasiyatuhu wasiyate mayit isqatihi. Apa wasiate? Wasiate ki isine isqatihi kelawan oleh ngguguraken saubun wahid. Kalau ada mayit yang berwasiat untuk sama sekali misalnya kalau saya mati jangan kasih saya pakaian sehelai pun atau kurang dari satu kain, satu saub yang sempurna. Nah, ini tidak boleh dituruti wasiat seperti ini. Wal afdalu utawi luweh utamane lirrajuli kedue wong lanang iku salah satun 3 helai. Telung kain waya juzulan wenang apa rabiun 4 wa khamisun lan kang kaping 5. Ndak apa-apa 4 sampai 5 kain ndak ada masalah untuk laki-laki. Yang paling utama itu 3. Walahalan utawi afdole keduwene mar'ah iku khamsatun 5. Kalau perempuan afdolnya 5 kain, 5 helai kain. Waman utawi sapane wong kukufina den kafani sapa man. Kleru. Waman utawi sapane wong kukufina den kafani sapa minhuma karone rajul mar'ah, isine man iku ya rajul mar'ah bisalasatin kelawan 3 kain. Fahya mengko utawi salasah iku lafaifu pira-pira buntelan. Artinya 3 kain itu dibuat untuk membungkus. Nah, biasanya itu diselang-seling. Kain yang pertama yang paling dasar, kemudian kain yang kedua itu tidak sejajar. Posisinya tidak sejajar dengan kain yang pertama, tapi diambil tengah-tengahnya biar nanti bisa dibuat untuk membungkus. Ndi mang. Wa in kufina lamonoden kafani sapa rajul fi khamsatin ing dalam 5 kain, apa saja itu? Yozida. Selain 3 kain berarti ditambahi zida mongko ditambahi apa komisun sak gamis wa imamatun lan imamah tahtahunna ing dalam ngisore salasah. Wa in kufinat lan lamonodin kafani sapa mar'ah fi khamsatin ing dalam 5 helai kain apa wae fa izarun mongko iku izar kain tegese sarung misale wa khimar lan khimar kerudung wa qamisun lan qamis gamis walifa fatani lan rong lipatan tegese 2 helai kain sebagai penyempurnanya sebagai kain dasar. Wa fi qaulin lan ing dalam suci qaul. Wa fi qaulan iku tetep ing dalam sucine qaul. Nafaqatuhu utawi nafaqah ndi mang. Wa fi qaulan utawi ing dalam lan iku tetep ing dalam sucine qaul. Salah sulafaifa utawi 3 pira-pira lipetan, 3 pira-pira buntelan, wa izarun lan
sarung izar wa khimar lan khimar. Wa yusanula den sunataken apa al-abyadu kain sing putih, warnane putih. Nah, warnanya putih. Disunahkan yang warna putih. Karena ini pakaian yang paling disenangi oleh Rasul, dan begitu pula ya selain ilbasu hadal abyad, ilbasu al-thawb al-abyad, itu pula ketika nanti meninggal. Wa mahaluhu, terus siapa ini yang menanggung kain ini? Wa mahaluhu tawi wong kang den tanggungi oleh gawe kafan iku sapa? Iku diambil dari mana? Iku aslu tirkati. Nah, mahalul kafni ini adalah aslu tirkah, diambil dari saking bondo tinggalannya mayit. Nah, malu tirkah, harta tirkahnya mayit. Ini pokoknya setelah dikurangi hutang, sebelum dibagi warisnya, sebelum dibagi oleh kepada ahli waris. Fa'ilam yakun mengkolamono ora tinemu apa mahalu tirkah, apa aslu tirkah, fa'ala lan ndak duwe tinggalan ya apa? Fa'alaman, mongko iku mlarati ngatasé won alaihi kang ku tetep ing ngatasé man nafaqatuhu utawi oleh nafaqah man min qaribin. Sapa iku min qaribin nyatane saking kerabat wa sayyidin lan sayyid. Kalau dia budak. Wa kadane ko yang mengkene man ala nafaqatihi, man alaihi nafaqatuhu azauju utawi bojo lanang fil asohin dalam kol asoh. Kalau yang meninggal istrinya dan dia tidak punya harta tirkah, yang paling berhak untuk menanggung adalah kerabatnya. Kalau kerabatnya misalnya tidak punya uang, bisa langsung ke suaminya. Tetapi suami di sini biasanya memiliki peran yang lebih strategik, yang lebih primer, yang dibandingkan dengan kerabat-kerabatnya. Saking tresno nih, saking cintanya suami terhadap istrinya, mendiang istrinya. Wayu bersatu lan den bentangaken apa ahsanul lafaifi, lipatan-lipatan kang paling apik wa usauha lan kang paling dawa, kang paling jembar. Nah, lipatan kainnya, kain yang paling baik, yang paling luas itu yang dibentangkan menjadi dasaran. Wasaniyatu tawi kain kang nomor loro iku fauqaha, ana ing dalem dhuwure ula wa kadzalan iku kaya mungkin saniya asari satu. Tawi kan nomor 3. Wa yudharu lan den taburi ala kulli wahidatin ing atase saben-saben lafifah, saben-saben kain apa hanut ya semacam wangian parfum di kita. Wa yudhu lan den selahaken sapa almayitu mayit fauqa dalam dhuwure lafaif mustalqiyan hale wong kang turu terlentang wa alaihi lan iku tetep ing atase mayit apa hanutun utawi hanut wa kafurun kafur. Wa yusadulan den iket den taleni apa aliyahu pantat atau bokong lorone mayit. Bagian pantat sampai ke atas itu kalau bisa ditali dikir koten kelawan kain ya nanti ndak lepas. Wayu jalu ya biasanya itu kalau setelah dikafani ditali di bagian-bagian yang strategis, kemudian nanti setelah di liang lahat itu diurai lagi, dilepas lagi talinya. Wayu jalu lan den dadekaken ala kulli manafidi badanihi ing atase saben-saben ing atase sekabehane pira-pira bulungan badane mayit apa kutunun kain. Di lubang-lubang yang ada di badannya mayit itu ditutupi dengan kain kayak hidung, telinga dan sebagainya. Wa yulafulan den buntel alaihi ing atase mayit apa allafaifu pira-pira lafifah, pira-pira kain, wa yusadulan den iket apa mayit atau apa lafaif bisa. Fa idza budi'a mongko ing dalem nalikane den salahaken sapa mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit. Nuzi'a mongko den iculi, den ilangi, dilepas apa asyidatu pira-pira taline. Walayul basulan ora kena den
Den pakeaken sapa al muhrimu wong kang mayit sing muhrim, mayit kang ihram, azzakaru kang wong lanang, muhiton tidak boleh dipakaikan muhiton ing kafan berjahit, ing kafan kang berjahit. Wala yustarulan ora kena den tutupi apa suhu sirahe kepalane mayit, wala wajuhu lan wajahe lan ora kena wajahe mayit, wala wajhul muhrimati lan ora kena wajahe mayit kang muhrimah, mayit wadon kang mati dalam keadaan ihram. Wa hamlul janazati, saiki nggawa jenazah ya apa? Wa hamlul janazati utawi oleh nggawa jenazah bainal amudaini ing dalam antarané tongkat loro iku afdalu luwih utama. Iku afdalu luwih utama minat tarbi'i tinimbang saking nggawa ya saking papat. Tarbi' 4 fil asal dalam kol asal. Maksudnya apa? Ada dua cara, dulu itu ada dua cara membawa jenazah. Pertama menggunakan amudain. Amudain itu menggunakan dua pilar, dua tongkat yang dijadikan sebagai tumpuan di antara mayit, sehingga posisi mayit itu ada di tengah, kepalanya itu ada di tengah-tengahnya. Kalau sekarang itu sama dengan keranda. Nah, keranda itu kan ada. Kalau tarbi itu apa? Tarbi itu membawa jenazahnya ditaruh papan. Papan itu kan sisinya ada 4. Kalau misalnya papan pintu, itu kan sisinya ada 4. Nah, sehingga nanti yang mengangkat itu ada di masing-masing sisi. Nah, ada ulama yang lebih afdol, amudain lebih afdol. Ada ulama yang mengatakan tarbi lebih afdol, ada yang mengatakan dua-duanya yang tidak apa-apa. Nah, kalau sekarang itu malah gaya mobil jenazah sudah menggunakan ambulan atau mobil jenazah, atau kadang dari tempat duka rumahnya yang meninggal ke pemakaman itu sekarang sering sekali di banyak tempat itu menggunakan mobil, sudah tidak dipandu jalan kaki tidak. Tapi jalan kaki lebih utama. Wa utawi hamlu iku anya doa. Iku anya doa yen to nyelahaken sapa wong al khosyabataini ing tongkat loro al muqaddamataini kang ana ing ngarepe. Ala atiqaihi ing atase pundak lorone wong. Warak suhu utawi sirahe mayit iku bainahuma kang tetep ing dalem tetep ing dalem antarane khosyabatain atau amudain. Wa yahmilu lan gawa al muakhirataini ing khosyabatain sing akhir tegese sing mburi sapa rajulani wong loro. Wa tarbiu tapi tarbiyah. 4 maksudnya 4 orang, 4 sisi, 4 papan. 4 sisi di dalam papan, satu papan. Iku anya taqaddama yen tondini ini to ngarepi sapa rajulani wong lanang loro wa ta'akhkharu lan ngereni utawa mbureni sapa akharani wong lanang loro karone. Dua laki-laki yang lain. Wal masyu utawi lumaku amamahe ing dalem ngarepe jenazah. Dikurbiha kelawan ngeparek marang jenazah iku afdhalu luwih utama. Berjalan di depan jenazah dengan mengiring-iring mendekati jenazah itu lebih utama daripada di belakangnya. Bahkan kalau misalnya membawa motor itu dipelankan, suaranya itu dipelankan. Kalau bisa memang berjalan itu lebih afdal memang. Nah, kalau sekarang lagi-lagi sekarang di desa-desa itu sudah tidak jalan, tapi apa? Gawe mobil, gawe pickup atau gawe mobil ambulan jenazah ngono kae. Sehingga orang-orang yang mengiringnya ada di belakangnya menggunakan motoran. Ya udah ada, ya secara adat, ini hanya secara adat. Wa yusra'u lan den agi-agi dipercepat oleh masyu biha kelawan jenazah illam yukhaf. Lamun ora den khawatiraken apa ta yuruhu berubah mayit. Nah, dipercepat kalau berjalan jangan sampai mayit atau badan jisim jenazahnya mayit ini bisa berubah. Ya tidak tahu berubahnya karena apa. Banyak hal, banyak faktor. Entah karena setelah dipandu terus nanti posisi hingga kainnya ini nanti
obrak-abrik dan sebagainya itu kan juga berpotensi juga. Ini ada, kalau di kitab Minhaj ini sudah sesuai dengan apa namanya, runtut ya, mulai dari proses awal sampai akhir. Nah, tidak dipilah-pilah, runtut dari awal sampai akhir. Jadi membacanya itu runtut, enak. Wis jam 5:30 ya. Faslun wali sholat wa faslun as-sholatu 'alal mayyit wallahu a'lam bishawab.